Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan kawan-kawan. Sebelumnya, perkenalkan Bu dan kawan-kawan, nama Aini Salsabila, dengan NIM 214110258 Bu dan kawan-kawan. Saya dari kelompok 2 sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Anissa Novetri, Aini Salsabila, Citra Indah Permatasari, dan Dinda Hikmah Syafitri. Untuk pembaca pertama yang akan dibacakan oleh Anissa Novetri kepada Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nisa akan membacakan materi pertama yaitu A. Obat hormonal. Hormonal adalah hasil kelenjar yang langsung diedarkan ke aliran darah. Sebagai protein, hormon tidak stabil dan sulit dipisahkan tanpa kerusakan. Usaha mencari sistematik atau obat yang mempengaruhi sel kelenjar hormon telah berhasil, sehingga terapi hormon menjadi penting. Fungsi faal hormon sebaiknya dipelajari dari buku ilmu faal agar lebih dapat memahami farmakologi obat hormonal. B. Asal hormon. Hormon alamiah. Sumber hormon alamiah yang praktis adalah dari hewan seperti sapi, babi, dan biri-biri. Tetapi ada beberapa hormon yang berasal dari hewan tidak efektif pada manusia, misalnya hormon pertumbuhan, FSH, dan LH. Hormon yang berasal dari hewan dapat menimbulkan reaksi imunologis. Cara baru untuk menghasilkan hormon alamiah adalah dengan rekayasa genetik. Dengan rekayasa genetik DNA, mikroba dapat diarahkan untuk memproduksi rangkaian asam amino yang urutannya sama dengan hormon yang digunakan. Yang kedua yaitu hormon sistematik. Merupakan zat sistematik yang secara kimia mungkin berbeda dengan hormon alami. Misalnya, diethylstilbestrol adalah estrogen sistematik yang memperlihatkan serta serupa estrogen. Yang ketiga yaitu hormon semi-sintetik. Adalah zat yang didapatkan dengan perubahan kimia yang sederhana dari zat alam, misalnya etinyl estradiol. Yang ketiga yaitu macam-macam obat hormon. Yang pertama yaitu obat oksitosin. Oksitosin merupakan hormon peptin yang disekresi oleh pituitari posterior yang menyebabkan ejeksi air susu pada wanita dalam masa laktasi. Oksitosin digunakan berperan pada awal kelahiran. A. Cara kerja obat. 1. Kontraksi. Uterus pada kehamilan atrem yang terjadi lewat kerja langsung pada otot polos maupun lewat peningkatan produksi prostaglandin. Yang kedua yaitu konstriksi pembuluh darah atau umbilis. Yang ketiga yaitu sel-sel miovital. Oksitosin bekerja pada reseptor hormon antidiuretik atau ADH untuk menyebabkan peningkatan atau penurunan yang mendadak pada tekanan darah diastolik karena terjadinya vasodilatasi. Yang B yaitu retensi air. B. Indikasi. 1. Induksi partus atrem. 2. Mengontrol perdarahan dan anatomi uteri pasca persalinan. 3. Merangsang kontraksi uterus setelah operasi sesar. 4. Uji oksitosik. 5. Menghasilkan pembekakan payudara. C. Kontraindikasi. 1. Kontraksi uterus hipertropik. 2. Distres janin. Yang ketiga, prematurisasi. Yang keempat, letak bayi tidak normal. Yang kelima, disproporsi cephalopelvis. Yang keenam, predisposisi lain untuk pecahannya rahim. Yang ketujuh, produksi mekanik pada jalan lahir. Yang ke-8, preeklamsi atau penyakit kardiovaskular dan terjadi pada ibu hamil yang
berusia 35 tahun ke atas. Yang ke-9 resistensi dan marsia uterus. Yang ke-10 uterus yang starvasi. Yang 11 yaitu gawat janin. D. Dosis yang digunakan. Untuk indukasi persalinan intravena 1-6 menit untuk per menit dinaikkan menjadi 5-20 menit untuk per menit sampai terjadi pola kontraksi secara fisiologis. Yaitu efek samping. Yang pertama, efek samping pada uterus. Merangsang frekuensi yang pertama, merangsang frekuensi dan kontraksi uterus. Yang kedua yaitu efek pada uterus menurun jika estrogen menurun. Yang ketiga yaitu uterus imatur kurang PK THD oksitosin. Yang keempat yaitu infus oksitosin perlu diamati lalu menghindari tetani. Respon uterus meningkat 8 kali lipat pada usia kehamilan 39 minggu. Yang kedua yaitu efek mamai, menyebabkan kontraksi otot polos miotitel sampai susu mengalir atau ejeksi susu. Yang kedua yaitu sediakan oksitosin berguna untuk melancarkan ejeksi susu serta mengurangi pembengkakan payudara pasca persalinan. Yang ketiga yaitu efek kardiovaskular, relaksasi otot polos pembuluh darah atau dosis besar. Penurunan tekanan sistolik, warna kulit merah, aliran darah ke ekstremitas menurun, takikardia dan curah jantung menurun. 2. Obat hormon prolaktin adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis bagian interior atau depan. Kadar hormon prolaktin di dalam darah sekitar 5-10 ml. Sekresi hormon prolaktin meningkat pada masa hamil, stres fisik dan mental, keadaan hipoglikemia dan pemberian estrogen dosis tinggi. Selain itu, prolaktin dianggap sebagai salah satu faktor yang memegang peran penting dalam terjadinya tumor mamai. A. Fungsi hormon prolaktin. Yang pertama yaitu berperan pembesaran alveolidal di dalam kehamilan. Yang kedua yaitu mempengaruhi inisiasi kelenjar susu dan mempertahankan laktasi. Yang ketiga, menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI. Yang keempat, hormon ini juga mengatur metabolisme pada ibu sehingga kebutuhan zat oleh ibu dapat dipengaruhi dan dialirkan ke janin. B. Mekanisme kerja. Ketika bayi menyusu, rangsangan sensorik itu dikirim ke otak. Otak kemudian bereaksi mengeluarkan hormon prolaktin yang masuk ke dalam aliran darah menuju ke dalam payudara. Hormon prolaktin merangsang sel-sel pembuat susu untuk bekerja memproduksi susu. C. Antagonis hormon prolaktin. Yang satu, bromokriptin. Bromokriptin mengurangi kadar prolaktin. Prolaktin adalah hormon yang penting untuk memproduksi ASI dan tingkat kesuburan hormon pada wanita. Bromokriptin juga mempengaruhi senyawa kimia yang disebut dopamin yang diproduksi secara alamiah oleh tubuh. 2. Indikasi. Bromokriptin diindikasi untuk mengobati amenorea, ketidaksuburan pada wanita, pengeluaran ASI yang tidak normal, hiponadisme, penyakit Parkinson, dan akromegali, kondisi di mana terlalu banyak hormon pertumbuhan pada tubuh. 3. Mekanisme kerja. Ada 2 cara bagaimana terapi bromokriptin mempengaruhi prolaktinomas. A. Pertama, memproduksi level serum dari prolaktin sehingga mengurangi efek fisiologisnya. Yang kedua, yaitu mengurangi ukuran pituitari adenomatous
MAS yang mengeluarkan prolaktin, meskipun hampir semua respon prolaktinomas terhadap terapi bromokritin dengan mengurangi ukuran dan pengeluaran prolaktin. Kedua aspek respon dari terapi tersebut terkadang saling mempengaruhi. Kurangnya respon terapi pada ukuran atau tidak mampuan menurunkan kadar prolaktin ke kadar normal biasanya diindikasi untuk melakukan operasi. D. Dosis 1. Prolaktin. Mula-mula 1 sampai 1,25 mg menjelang tidur, ditingkatkan menjadi 5 mg setiap 6 jam. 2. Salicylavir disease atau nyeri payudara terutama menjelang haid. Mula-mula 1 sampai 1,25 mg menjelang tidur, ditingkatkan menjadi 2,5 mg sehari 2 kali. Yang ketiga yaitu Lactorea. Mula-mula 1 sampai 1,25 mg menjelang tidur, ditingkatkan menjadi 7,5 mg dalam beberapa kali pemberian. Kalau perlu dinaikkan sampai maksimal 30 mg per hari. 4. Penekanan menyusui 2,5 mg per hari pada hari pertama untuk mencegah atau selama 2-3 hari untuk menekan, dilanjutkan dengan 2 kali 2,5 mg per hari selama 14 hari. Yang E. Efek samping. Yang pertama yaitu mual dan muntah, yang kedua gangguan lambung usus, yang ketiga halusinasi dan gangguan tidur terutama pada dosis tinggi, yang keempat penurunan tekanan darah, bradykardia, dan gangguan aliran darah perifer kadang-kadang terjadi. Baik, bisa kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Pembahasan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Indah Permatasari. Kepada Citra, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, Citra akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu yang ketiga, obat hormon tiroid. Hormon tiroid, bahasa Inggrisnya yaitu thyroid hormone atau yang disebut dengan TH, adalah klasifikasi hormon yang mengacu pada turunan senyawa asam amino, tiroksina, yang disintesis oleh kelenjar tiroid dengan menggunakan yodium. Terdapat 2 jenis hormon dari klasifikasi ini, yaitu tetraiodothironina dan triiodothironina. Kedua jenis hormon ini mempunyai peran yang sangat vital di dalam metabolisme tubuh. Istilah hormon tiroid juga sering digunakan untuk merujuk pada asuhan senyawa organik pada terapi hormonal berupa levothyroxine atau isoform terkait, meskipun terhadap 2 hormon tiroid yang lainnya, yaitu CT dan PTH. Hormon tiroid merupakan pengendalian utama metabolisme dan pertumbuhan dengan deiodinasi tetraiodothironina yang memicu respirasi pada kompleks 1 rantai pernafasan mitokondria, yang menjadi salah satu faktor laju metabolisme basal dan modulasi transkripsi genetik melalui pencerap triiodothironina yang terdapat pada inti sel. Fungsinya yang pertama yaitu mengatur laju metabolisme tubuh. Yang kedua, memegang peranan penting dalam pertumbuhan fetus, khususnya pertumbuhan syaraf dan tulang. Yang ketiga, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin. Yang keempat, yaitu efek kronotropik dan introtropik terhadap jantung, yaitu menambah kekuatan kontraksi otot dan menambah irama jantung. Yang E, merangsang pembentukan sel dalam darah. Yang F, yaitu mempengaruhi kekuatan dan ritme pernafasan sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme. Yang G, bereaksi terhadap antagonis insulin. B, mekanisme kerja. Tiroksin dan T3 merupakan bentuk hormon tiroid yang diekskresi ke dalam tubuh pembuluh darah. Selanjutnya akan berikatan dengan protein plasma darah. Jumlah T3 adalah 20% dan T4 adalah 80%. Bentuk pengikat tersebut adalah
tiroksin binding globulin, yaitu TGB, tiroksin binding prealbumin, yaitu TBPA, dan albumin. Jumlah TBG di dalam plasma darah hanya sedikit, akan tetapi ikatan dengan T4 secara sangat kuat, dan jumlah ikatan tersebut di dalam plasma adalah 45–60%. Afinitas dengan T3 hanya sepertiga dari T4 dan jumlahnya dapat mencapai 75% T3. Pengikatan T4 dan TBPA lebih rendah dibandingkan T4 dengan TGB, dan jumlahnya hanya 15–30%. T3 tidak berkaitan dengan TBPA, sedangkan albumin berikatan dengan T3 dan T4 secara sangat lemah. Jumlah ikatan T3 dengan albumin 25% dan T4 15%. Bentuk ikatan hormon yang diuraikan di atas hormon adalah hormon yang tidak aktif secara fisiologik. Hormon tiroid yang aktif secara fisiologik adalah hormon yang bebas, tidak berikatan dengan protein, yang dapat memberikan efek fisiologik terhadap sel, dan berjumlah lebih kurang 0,05% T4 dan 0,5% T3. Selanjutnya T3 dan T4 bila sampai pada hati, ginjal, otot, atau pada jaringan lain akan menimbulkan berbagai reaksi. Gugus hidroksil pada cincin fenolik dapat berikatan dengan asam glukoronat dan sulfat, kemudian derivat kemudian diekskresikan ke dalam empedu. Kedua asam tersebut dapat dihidrolisis oleh enzim glukorodinase atau sulfatase pada saluran pencernaan makanan. Selanjutnya, Robbins et al. 1981 menyatakan bahwa sebagian besar T3 dan T4 akan mengalami deodinasi, dan telah diketahui deodinasi paling besar terjadi di hati dan meliputi pula mikrosoma. C. Indikasi. Yang pertama itu thyroid hormone replacement terapi tiroksin. Merupakan obat pilihan utama untuk replace terapi pada hipotiroidisme atau keratisme karena potensinya konsisten dan lama kerjanya panjang. Absorpsi di usus halus bervariasi dan tidak lengkap. Yang kedua, hipotiroidisme subklinis merupakan suatu hipotiroidisme dengan sedikit gejala klinis yang disertai peningkatan TSH plasma. Yang ketiga, koma myxedema. Sindrom ini jarang terjadi dan disebabkan oleh hipotiroidisme yang hebat dan berlangsung lama. Yang keempat yaitu nodul dan kanker tiroid. Nodul tiroid lebih sering terjadi pada wanita. Yang kelima yaitu kreatinisme. Keberhasilan terapi kreatisme sangat tergantung pada saat dimulainya terapi. Jika terapi dimulai sejak bayi baru lahir, umumnya gangguan perkembangan fisik dan mental dapat dicegah. Karena umumnya diagnosis sukar ditegakkan pasien baru berobat saat gejalanya sudah nyata. Saat tersebut justru sudah terlambat untuk mencegah gangguan perkembangan mental. D. Kontraindikasi. Yang pertama yaitu efek yang umum dari hormon tiroid adalah mengaktifkan transkripsi inti sejumlah besar gen. Yang kedua, efek hormon tiroid pada mekanisme tubuh yang berspesifik meliputi peningkatan metabolisme karbohidrat dan lemak, peningkatan kebutuhan vitamin, meningkatkan laju metabolisme basal, dan menurunkan berat badan. Yang ketiga yaitu efek pada sistem kardiovaskular meliputi peningkatan aliran darah dan curah jantung, peningkatan frekuensi denyut jantung, peningkatan pernafasan, peningkatan motilitas saluran cerna, efek merangsang pada sistem syaraf pusat SSP, peningkatan fungsi otot, dan meningkatkan kecepatan sekresi sebagian besar kelenjar endokrin lainnya, dan peningkatannya kekuatan jantung. 4. Hormon progesteron. Pengertiannya, progesteron merupakan hormon steroid kelamin alamiah yang diproduksi di tempat yang sama dengan estrogen.
Progesteron bertanggung jawab pada perubahan endometrium pada paruh kedua siklus menstruasi. Progesteron menyiapkan lapisan uterus, endometrium untuk penempatan telur yang telah dibuahi dan perkembangannya dan mempertahankan uterus selama kehamilan. Fungsi-fungsi utama progesteron adalah untuk menstimulasi perkembangan endometrium dan kelenjar susu jika terjadi kehamilan. Mekanisme kerja. Progestin merupakan hormon yang secara alami terutama diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta yang berperan dalam reproduksi dengan mempersiapkan endometrium untuk implantasi telur dan membantu perkembangan serta fungsi kelenjar memari. Di samping efek progestasionalnya, progestin sistemik tertentu memiliki efek anabiotik, androgenetik, dan estrogenetik. Biasanya lemah. Progesteron merupakan progestin alam yang paling banyak. Selain efeknya sebagai hormon, juga berfungsi sebagai pelacak untuk produksi berbagai androgen, kortikosteroid, dan estrogen secara endogen. Mekanismenya yang pertama yaitu ovulasi. Ovulasi sendiri mungkin dapat dihambat karena terganggunya fungsi poros hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan karena modifikasi dari FSH dan LH pada pertengahan siklus yang disebabkan oleh progesteron. Yang kedua, implantasi. Implantasi mungkin dapat dicegah bila diberikan progesteron praovulasi. Ini yang menjadi dasar untuk membuat IUD yang mengandung progesteron. Yang ketiga, transfer gamet dan ovum. Pengangkutan ovum dapat diperlambat bila diberikan progesteron sebelum terjadinya fertilisasi. Yang keempat, luteolisis. Pemberian jangka lama progesteron saja mungkin menyebabkan fungsi korpus luteum yang tidak adekuat pada siklus haid sehingga menghambat folikul oogenesis. Yang kelima, lendir serviks yang kental. Dalam 48 jam setelah pemberian progesteron, sudah tampak lendir serviks yang kental sehingga motilitas dan daya penetrasi dari spermatozoa sangat lambat. Indikasi kontrasepsi wanita pasca menopause, kombinasi dengan estrogen, lihat indikasi estrogen, abortus atau ancaman abortus, ancaman lahir prematur, abortus habitualis, kanker endometrium, pendarahan fungsional endometrium. Derivat progestin telah digunakan untuk terapi paliatif karsinoma endometrium yang telah bermetastasis. Megastrol asetat sebagai terapi lini kedua untuk karsino mamae. Kontraindikasi dapat terjadi meningioma. Obat yang kelima, obat hormon estrogen. Pengertiannya, hormon estrogen adalah hormon seks yang diproduksi oleh rahim untuk merangsang pertumbuhan organ seks seperti payudara dan rambut publik. Mengatur siklus menstruasi, hormon estrogen juga menjaga kondisi kesehatan dan elastisitas dinding vagina serta memicu produksi cairan vagina. Mereka juga berperan menjaga tekstur dan fungsi payudara. Pada perempuan hamil, hormon estrogen membuat puting payudara membesar dan merangsang pertumbuhan kelenjar ASI. Selain itu, hormon estrogen juga memperkuat dinding rahim saat terjadinya kontraksi menjelang persalinan. Namun, hormon estrogen juga akan melunak jaringan-jaringan tubuh, sehingga jaringan ikat dan sendi-sendi tubuh menjadi lemah, tidak kuat menjaga tubuh untuk sementara waktu. Akibatnya, ibu hamil kerap mengalami sakit punggung. Baik, Citra kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Dinda Hikmasyah Fitri. Kepada Dinda dipersilahkan. Baiklah, Dinda akan melanjutkan membaca materi.
B. Fungsi. 1. Merangsang pertumbuhan organ seks anak perempuan, seperti halnya payudara dan rambut kelamin, dikenal sebagai karakteristik seks sekunder. 2. Estrogen juga mengatur siklus menstruasi. 3. Menjaga kondisi dinding vagina dan elastisitasnya, serta dalam memproduksi cairan yang melembabkan vagina. 4. Membantu untuk menjaga tekstur dan fungsi payudara wanita. 5. Mencegah gejala menopause seperti hot flush, rasa panas di daerah tubuh bagian atas dan gangguan mood. 6. Mempertahankan fungsi otak. 7. Mengatur pola distribusi lemak di bawah kulit sehingga membentuk tubuh wanita yang feminim. 8. Meningkatkan pertumbuhan dan elastisitas serta sebagai pelumas sel jaringan kulit, saluran kemih, vagina, dan pembuluh darah. 9. Estrogen juga mempengaruhi sirkulasi darah pada kulit, mempertahankan struktur normal kulit agar tetap lentur, menjaga kolagen kulit agar terpelihara dan kencang, serta mampu menahan air. 10. Produksi sel pigmen kulit. 11. Pada pria, estrogen tidak memiliki fungsi yang diketahui, namun kadar yang terlalu tinggi dapat mengurangi selera seksual, menyebabkan kesulitan ereksi, pembesaran payudara, dan kehilangan rambut tubuh pada beberapa pria. C. Mekanisme kerja. Estradiol memasuki sel-sel bebas dan berinteraksi dengan target sitoplasma sel reseptor. Setelah reseptor estrogen yang telah mengikat ligan, estradiol dapat memasukkan inti dari sel target dan mengatur transkripsi gen yang mengarah ke pembentukan pesan RNA atau mRNA. mRNA berinteraksi dengan ribosom untuk memproduksi protein tertentu yang mengekspresikan efek estradiol pada sel target. Estradiol mengikat baik untuk kedua reseptor estrogen. Lanjut kawan. D. Indikasi. 1. Kontrasepsi. 2. Menopause. 3. Vaginitis senilis atau atropicans. 4. Osteoporosis. 5. Karsinoma prostat. E. Kontraindikasi. 1. Tumor uterus. 2. Tumor payudara yang bergantung pada hormon. 3. Endometriosis. 4. Gangguan fungsi hati yang parah. 5. Ikterus kehamilan idiopatik. 6. Pruritus kehamilan yang parah dalam anamnesis. 7. Penyakit-penyakit tromboemboli. 8. Wanita hamil atau menyusui, gangguan fungsi hepar, riwayat trombosit atau emboli, hipertensi, penyakit jantung, pendarahan vagina yang belum jelas penyebabnya, adenoma mama atau adanya tumor pada alat reproduksi. 6. Obat hormon androgen. A. Pengertian adalah hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki vertebrata dengan mengikat reseptor androgen yang juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik seks sekunder laki-laki. Androgen pertama kali ditemukan pada tahun 1936. Lanjut kawan. B. Fungsi. 1. Perkembangan testis. 2. Pembentukan sperma. 3. Prekursor estrogen dan progesteron. 4. Merangsang pertumbuhan rambut pada laki-laki maupun wanita. 5. Perkembangan massa otot. 6. Munculnya ciri seks sekunder pria. Contohnya tumbuh jakun, kumis, jenggot, rambut dada, dan rambut-rambut di wilayah vital. Pertumbuhan massa otot, suara membesar. 7. Mengatur libido seks pada laki-laki maupun wanita. C. Mekanisme kerja. Testosteron bebas dari plasma masuk ke sel target dengan cara difusi di prostat dan sevikula seminalis. 90% testosteron diubah oleh enzim 5A redukase menjadi dihidrotestosteron yang lebih aktif dan berfungsi sebagai mediator intrasel hormon tersebut. D. Indikasi dan kontraindikasi. Penggunaan
alkil androgen hanya untuk edema, angioneurotik, herediter, atau terapi jangka pendek pada penyakit berat karena preparat ini hepatotoksik. Lanjut kawan. Penggunaan steroid androgenik dikontraindikasikan pada wanita-wanita hamil atau wanita-wanita yang mungkin hamil selama jalannya terapi. Jika obat ini diberikan pada anak-anak dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan maksimal, maka obat-obat ini harus diberikan dengan sangat hati-hati. Pada sebagian besar pasien, penggunaan somatropin adalah lebih tepat. Baiklah, Dinda kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya kawan-kawan, untuk materi dari kelompok 2, apakah ada dari kawan-kawan yang mau bertanya? Ada kawan. Dipersilakan kepada Aisyah Sunia. Baiklah Ibu dan kawan, perkenalkan nama Aisyah Sunia, berasal dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa fungsi hormon oksitosin pada ibu hamil dan setelah infartu? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya kawan? Ada kawan. Dipersilakan kepada Andi. Terima kasih Bu dan kawan. Ini akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu bagaimana pengaruh obat hormon dikonsumsi saat tidak tahu bahwa dia hamil. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Andien. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya kawan? Ada kawan. Dipersilakan kepada Angel. Baik, perkenalkan nama Angel Darmadila dengan NIM 21411022. Angel mau bertanya, yaitu berapa hari akan haid setelah minum obat hormon? Terima kasih moderator. Baik, Ibu dan kawan-kawan, untuk pertanyaan dari Andien yang akan dijawab oleh Anissa Nofetri. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nisa akan menjawab pertanyaan dari Andin, yaitu dengan pertanyaan, bagaimana pengaruh obat hormon dikonsumsi saat tidak tahu hamil? Jawabannya itu, obat hormon memang sering digunakan untuk mengatasi endometriosis, yaitu suatu kondisi di mana jaringan yang biasanya tumbuh di rahim tertanam dan tumbuh di bagian tubuh lainnya. Hal ini biasanya dapat menyebabkan nyeri perut yang berat dan dapat mempengaruhi kesuburan. Untuk memastikan bahwa obat dapat berpengaruh pada janin, perlu dilakukan pemeriksaan kepada dokter obgyn. Nantinya akan dilakukan tanya jawab secara langsung, dilakukan pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan seperti USG. Adapun hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan Anda dan janin, yaitu yang pertama, jangan melakukan aktivitas terlalu berat. Yang kedua, yaitu makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, minum air mineral yang cukup. Yang keempat, yaitu istirahat yang cukup, 7-8 jam per hari. Baik, Nisa kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jawaban dari Anissa, apakah Andin menerimanya? Iya moderator, Anda menerima jawaban dari Nisa. Terima kasih Nisa, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Andien. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Angel yang akan dijawab oleh Citra. Kepada Citra dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, Ibu dan kawan-kawan, Citra akan mencoba menjawab pertanyaan dari Angel, yaitu berapa hari akan haid setelah minum obat hormon. Jawabannya, pada umumnya, wanita akan mengalami haid 2 hari setelah obat habis dikonsumsi. Jadi, Anda dapat ikut anjuran dokter kandungan mengenai penggunaan obat. Apabila hingga 5 hari penggunaan obat lalu belum haid juga, Anda dapat kontrol kembali ke dokter kandungan guna evaluasi pengobatan. Baik, Citra kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jawaban dari Citra, apakah Angel menerimanya? Baik, Angel menerima jawaban dari Citra. Terima kasih moderator, terima kasih Citra. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ica akan dijawab oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, Ibu dan kawan-kawan, Ninda akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ica. Yaitu, apa fungsi hormon oksitosin pada ibu hamil dan setelah infarktu? Jawabannya, hormon oksitosin berada di dalam hipotalamus pada otak. Hormon ini membantu merangsang rahim berkontraksi saat trimester akhir kehamilan, yang juga menjadi tanda bahwa si kecil akan segera lahir. Selain itu, hormon oksitosin juga membantu merangsang produksi air susu ibu atau ASI setelah proses persalinan. Baiklah, Dinda kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, untuk jawaban dari Dinda, apakah Ica menerimanya? Baik moderator, Asya menerima dari jawaban dari Dinda. Terima kasih moderator dan Dinda. Baik, terima kasih Aisyah. Baiklah Ibu dan kawan-kawan, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.